Kalau memang penderitaan harus terjadi di hidupmu, gunakan itu sebagai kesempatan untuk mengenal Tuhan. Karena itu yang kekal. Nanti kalau masalah itu sudah selesai, Anda sudah kehilangan kesempatan itu untuk mengenal Tuhan dalam masalah tertentu. Jangan-jangan kalau diulang Anda gagal lagi. Selalu GR dulu, ini cepat lambat akan selesai nih masalah ini. Atau kalau nggak selesai suatu hari, toh orang akan mati. Ini pasti akan selesai. Nah, aku kan kehilangan kesempatan ini untuk mengenal Tuhan soal ini. Nanti kalau lewat, nggak tentu aku akan ulang, nggak tentu akan mengalami itu lagi. Waduh, berarti kan aku tidak teruji. Imanku nggak terbukti di masalah itu dulu aku gagal. Nggak boleh. Saya nggak boleh izinkan masalah ini usai, selesai. Saya harus menang. Saya harus dapatkan mahkota saya. Justru orang dalam permasalahan itu harus GR dulu. Bentar lagi ini akan berlalu. What should I do? Apa yang harus kulakukan? Jangan sampai nanti suatu hari di kekekalan, semua orang di sorga tahu bahwa saya gagal di area itu. Cintaku tidak sempurna pada Tuhan. Tidak boleh. Aku itu masih akan menuju pada kekekalan. Semua sukses dan gagal di dunia itu sementara. Tapi di kekekalan aku akan memperoleh upah. Aku tidak boleh gagal. Jangan sampai aku mengecewakan. Justru karena Tuhan terima saya apa adanya, saya justru nggak boleh mengecewakan dia. Justru karena Tuhan itu sudah mengasihi saya nggak perlu buktikan apa-apa. Maka saya terlebih lagi ingin dan rindu untuk menyenangkannya. Masa nggak orang yang mengasihi Anda di penjara, dia yang keluarkan Anda, dia yang pasang, dia yang kasih uang tebusan. Bahkan orang itu pernah menyelamatkan Anda dari kebakaran, dia sendiri terkena luka bakar. Lalu dia sekolahkan Anda sampai kuliah, dia jodohkan Anda, nikahkan, ya kan? Suatu hari bermasalah ketika mau melahirkan anak, dia yang belan-belanin, telepon dokter sana sini dengan koneksinya sehingga akhirnya lahir dengan sehat walafiat. Masa ketika datang ke rumah Anda pukuli orang itu? Meskipun dia sudah mengasihimu demikian rupa, mau diapakan lagi dia tetap akan mencintaimu, dia sudah cinta mati. Masa dipukuli? Nggak mungkin lah. Kita pasti sungkan setengah mati, dia datang ke rumah kita, pasti kita ingin suguhkan semua yang terbaik. Kalau perlu itu semua rumah kasih dia. Kalau perlu kita sujud, sungkem di bawahnya. Kalau perlu kita berkata, bagaimana aku bisa membalas kebaikanmu, dengan apa aku balas engkau? Kecuali dengan mengasihimu. Pasti kita ingin mengasihi dia, menyenangkan dia. Pasti kita akan membuat dia sekerasan-kerasan mungkin di rumah kita. Pasti kita akan ekspresikan semua cinta kita dan semua syukur terima kasih kita. Gimana aku bisa luapkan rasa thanks atau terima kasihku kepadamu. Demikianlah kita dalam hidup kita yang sementara ini dengan semua persoalan dan problema. Ingat loh ya, dia itu ada di hatimu dan di hatiku. Dan suatu hari semua ini yang kita lihat, rasakan, panca indera ini semua akan pergi. Semua ini akan selesai di bumi. Lalu kita akan hidup bersama dengan dia di rumah Bapa yang bakal. Bisa nggak kita ngaca waktu itu dan berkata, I have made you proud, haven't I? Aku dalam membuatmu bangga, aku menyenangkanmu selama hidupku. Atau kita nanti di sana malu, ya dulu aku gagal total. Meskipun dia mencintai aku, tapi aku tidak pernah berkesempatan. Atau lebih tepatnya, aku buang semua kesempatan untuk menyenangkan dia. Jangan ngomel, jangan mengeluh. Ini waktunya kita itu memperlakukan kekekalan di dalam hati kita dengan benar. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Masalah pasti berlalu. Tapi Yesus tetap akan di sana selama-lamanya di hati Anda. Apa yang Anda lakukan?